Selamat pagi, kembali bersama saya Pascal Tetol dalam Ruang Refleksi. Pertikaian, salah paham, permusuhan, pertengkaran dalam kehidupan kita diawali dari mulut kita. Sering sulit kita menjaga mulut kita. Apa yang masuk berupa makanan dan apa yang keluar berupa perkataan. Saking asiknya kita selalu mendahulukan berbicara, sehingga apa yang kita lontarkan sering melukai, menimbulkan salah paham, dan bahkan permusuhan. Ada tips sederhana yang harus dilatih terus-menerus mulai dari dalam rumah kita. Dan ini juga patut untuk kita kembangkan, kita ceritakan kepada orang lain. Apa itu tipsnya? Satu hal yang sederhana, sebelum kita menceritakan sesuatu atau mengungkapkan pikiran kita, panduan sederhana adalah apakah yang ingin kita sampaikan itu benar, penting, dan mendesak. Apa maksudnya? Apakah yang ingin kita sampaikan itu benar, sesuai dengan kenyataan faktual yang terjadi? Kalau kita cuma sekedar desas-desus, untuk apa? Oh, apa yang saya sampaikan ini ada ditulis di dalam buku ini. Atau yang berikut, saya langsung melihatnya. Atau, saya mendengar dari orang tertentu yang bisa dipercaya. Jadi checking on the spot. Betul-betul sumber informasi itu menjadi penting. Karena apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan fakta sesungguhnya. Itu berarti, apakah yang ingin kita sampaikan itu benar? Yang kedua, apakah itu penting? Artinya, apa yang ingin kita sampaikan itu di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran universal. Atau ini cuma muncul dari rasa iri hati. Oh tidak, saya ingin mengkritik ini karena saya menganggap bahwa kerjasama, kerja kolaborasi, transparan, akuntabel itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Walaupun mungkin orang tersinggung. Ini ada kaitan dengan apakah itu penting. Ya. Dan yang ketiga, apakah itu mendesak? Artinya bahwa apa yang saya sampaikan ini harus sekarang saya sampaikan. Kalau terlambat dia mengakibatkan keburukan baru. Atau dia mematikan kebenaran-kebenaran manusiawi yang universal. Buat saudara semua, mari kita mulai melatih secara sederhana sebelum kita berbicara, mengungkapkan pikiran, panduan sederhananya seperti tadi. Apakah apa yang ingin kita sampaikan itu benar? Apakah itu penting? Dan apakah itu mendesak? Maka kalau ini menjadi kebiasaan kita, apa yang akan kita sampaikan itu ditunggu-tunggu orang. Kenapa? Karena pasti menginspirasi, karena pasti membawa manfaat. Karena ini mesti muncul dari orang yang menawarkan solusi-solusi kreatif. Ia tidak gampang menuduh orang. Ia tidak menganggap orang lain lebih buruk. Tidak. Maka dia akan selalu menawarkan nilai-nilai yang dicintai oleh kita semua. Buat saudara semua, marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Pertama-tama, mulai menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Tuhan memberkati.